الذي فرض علينا تعلم شرائع الإسلام ومعرفة صحيح المعاملة وفاسدها لتعريف الحلال والحرام، وجعل مآل من علم ذلك وعمل به الخلود في دار الإسلام، وجعل مصير من خالفه وعصاه دار الانتقام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المال بالنعم الجسام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه البررة الكرام. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شهر رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بالزكاة الفطر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua masih bisa diberikan sehat walafiat, umur yang panjang, sehingga kita masih tetap menjalankan ibadah puasa. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Azza wa Jalla yang sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ditempa di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya wa tabi'in wa tabi'in sampai kepada kita semua selaku umatnya hingga yaumil qiyamah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu kewajiban kita nanti di bulan suci Ramadan ini yaitu kita akan mengeluarkan zakat fitrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ambillah kamu zakat dari mal-mal mereka, karena dengan zakat itu dapat membersihkan dan menyucikan mereka. Wasalli alaihim, dan doakanlah mereka. Inna sholataka sakanul lahum, karena sungguhnya doamu bagi mereka bisa menumbuhkan ketentraman jiwa. Wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Zakat ternyata berfungsi untuk mensucikan muzaki, untuk mensucikan jiwa mereka yang berzakat. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minal lagwi warrafas wa tu'matun lil masakin. Man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqah. Bahwa zakat fitrah itu bisa mensucikan bagi mereka yang berpuasa dari hal-hal yang bersifat ngawur, dari hal-hal yang tidak berfaedah ketika kita menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Banyak sekali perbuatan kita maupun ucapan kita yang tidak berfaedah lagun. Hal-hal yang berbau rafas, yang tidak senonoh, yang tidak terpuji, yang pernah kita lakukan tidak pernah kita
yang pernah kita ucapkan, itu semua akan tersucikan, bersih dengan zakat fitrah. Wa tu'matun lil masakin, dan makanan bagi orang-orang miskin. Man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrah sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka itulah zakat fitrah yang diterima. Akan tetapi wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqah. Kalau kita mengeluarkan zakat fitrah setelah pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka itu menjadi sedekah biasa seperti sedekah yang lain. Hal ini pernah terjadi ketika sahabat Utsman bin Affan lupa mengeluarkan zakat sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian Sayyidina Utsman mengeluarkan zakat setelah sholat Idul Fitri. Kemudian dengan inisiatif sendiri membayar kafarat dengan memerdekakan seorang budak. Setelah itu Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nasitu zakatal fitri qabla sholatil Id, faja'altu kafaratahu itqa raqabatin. Wahai Rasulullah, saya lupa mengeluarkan zakat fitrah sebelum pelaksanaan sholat Id, dan saya sudah mengeluarkan mal untuk membebaskan budak, untuk membayar kafarat berupa pembebasan budak, seorang budak. Bagaimana ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, aqta ya Utsman mi'ata raqabatin lam tablugh sawaba zakatil fitri qabla sholatil Id. Wahai Utsman, lau aqta mi'ata raqabatin, seandainya engkau mengeluarkan, memerdekakan 100 orang budak, maka 100 orang budak itu tidak akan pernah menyamai pahala zakat fitrah yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, inilah makanya mudah-mudahan jangan sampai kita lupa, kita lalai mengeluarkan zakat fitrah ini. Dan zakat fitrah merupakan password di bulan suci Ramadan ini. Kata kunci diterima atau tidaknya amaliyah kita selama bulan Ramadan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syahra Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ardh. La yurfa'u illa bizakatil fitri." Sesungguhnya seluruh amaliyah kita yang kita kerjakan selama bulan Ramadan ini, apakah puasa, sholat sunnah, taraweh, atau membaca Al-Quran, dan berbagai macam amaliyah selama kita bulan Ramadan kita kerjakan, mu'allaqun bainas sama'i wal ardh, masih tergantung antara langit dan bumi, belum sampai kepada Allah. La yurfa'u illa bi zakatil fitri, tidak akan pernah sampai, semua amal kita itu tidak pernah diganjar oleh Allah sebelum satu syarat, kuncinya, passwordnya apa? Illa bi zakatil fitri, kecuali kita telah mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini ternyata zakat fitrah ini merupakan password, kunci amaliyah kita selama bulan Ramadan agar seluruh amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu ketika kita melaksanakan zakat fitrah harus hati-hati, baik tata caranya, aturannya, dan lain sebagainya. Jangan menyepelekan, jangan menganggap enteng. Bagaimana aturannya agar zakat fitrah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zakatul fitri
fardun ala kulli muslimin hurrin wa abdin wa zakarin wa unsa minal muslimin sa'un min tamrin au sa'un min syairin, bahwa zakat fitrah itu wajib bagi setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, yang sudah merdeka maupun yang hamba sahaya. Semua umat Islam berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. So'un min tamrin, satu sok dari kurma, au so'un min syairin, atau satu sok dari gandum. Nah, dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, annahu la yujzi'u illal ajnasal khamsata al-mansus 'alaiha. Sesungguhnya tidak mencukupi mengeluarkan zakat fitrah kecuali 5 jenis yang sudah ditentukan. Apa itu? At-tamru wal-zabib wal-burru wal-syair wal-uktu. Tamar, zabib, bur, syair, dan uktu. Itu 5 jenis yang sudah ditentukan. Nah, kemudian para ulama di dalam kitab fikih bersepakat bahwa semua itu merupakan makanan pokok, qutul balad. Ya. Jadi jenis zakat fitrah yang harus kita keluarkan menurut kesepakatan ulama ahli fikih, ya, yaitu berupa qutul balad, makanan pokok. Nah, di Arab makanan pokok gandum. Nah, kalau kita di Indonesia tentunya makanan pokoknya berupa beras. Jadi zakat yang harus kita keluarkan, zakat fitrah, harus berupa beras. Nah, bagaimana bagi mereka yang mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan uang? Nah, ini hukumannya. La tujzi'ul qimatu fil fitrati indana wa bihi qala Malik wa Ahmad wa bil Munzir wa qala Abu Hanifah yajuzu. Tidak mencukupi mengeluarkan zakat fitrah berupa harga atau berupa uang menurut mazhab Imam Syafi'i. Wa bihi qala Malik wa Ahmad, dan kata-kata yang sama, pendapat yang sama disampaikan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad wa Ibnul Munzir. Wa qala Abu Hanifah yajuzu, tetapi menurut pendapat Abu Hanifah diperbolehkan zakat fitrah menggunakan uang. Nah, bagaimana uraiannya? Uraiannya agar zakat fitrah kita diterima dan sesuai dengan aturan, ya, tentunya kita harus menggunakan beras, dan yang mencukupi, ukuran yang mencukupi, ya, berasnya kesepakatan ulama adalah 1/3 liter ukuran Baghdad. Menurut mazhab Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama-ulama baik mutaqaddimin maupun mutakhirin, yaitu ukurannya 5/3 liter Baghdad. Ukuran liter Indonesianya yaitu 3,5 liter, 3,5 liter. Karena 1 liter Indonesia sama dengan 1,5 liter Baghdad. Jadi ketika kita akan mengeluarkan zakat fitrah, maka disiapkanlah beras 3,5 liter. Nah, bagaimana prakteknya ketika orang mau zakat fitrah membawa uang? Nah, disinilah para amil, ya, panitia zakat sebaiknya menyiapkan beras di tempat kepanitiaan. Ketika ada orang yang mau zakat dengan membawa uang, maka diarahkan untuk membeli beras dulu, kemudian setelah beras terbeli baru akad.
serah terima zakat. Itu jalan yang baik, yang tepat. Nah, seandainya bersikukuh ingin tetap menggunakan uang, kalau bersikukuh ingin menggunakan uang, tidak apa-apa menurut Imam Hanafi. Akan tetapi jumlahnya harus juga disesuaikan dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi, ukurannya bukan 5/3 liter Baghdad, tetapi 8 liter Baghdad. Berapa 8 liter Baghdad? Ukuran liter Indonesia. Ukuran liter Indonesia kurang lebih 5,3 liter. Atau dalam kilogram menjadi 3,8 kiloliter. 3,8 kilogram. Jadi kalau yang 3,5 liter dalam kilogram 2,5 kilogram. Kalau yang 5,3 liter menurut Imam Abu Hanifah itu menjadi 3,8 kilogram. Jadi kalau kita mau menggunakan zakat fitrah dengan menggunakan uang, maka jumlah uang yang akan kita berikan kita salurkan dikali dengan 8 liter Baghdad atau 5, liter Indonesia beras atau 3,8 kilogram. Itu yang cocok ya. Selama ini pelaksanaannya terkadang zakat memakai uang, tetapi ukurannya tetap ukuran Imam Syafi'i. Jadi inilah yang dikenal dengan talfik, mencampur adukan sesuatu, mencampur adukan pendapat satu dengan pendapat yang lain. Ya, itu tidak diperbolehkan. Talfik. Ya, bagaimana untuk menghindari talfik? Untuk menghindari talfik seperti tadi, kita harus fokus zakat dengan menggunakan beras, atau kalau ingin menggunakan uang maka jumlah uangnya harus disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan oleh Imam Abu Hanifah, yaitu dikalikan 5,3 liter beras atau 3,8 kilogram beras ya. Sehingga kita akan terhindar daripada praktek talfik. Dan mudah-mudahan zakat fitrah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita luruskan ya. Hal-hal yang kelihatan sepele, tapi justru zakat fitrah ini menjadi password ya, menjadi password Ramadan, menjadi kata kunci agar seluruh amaliyah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Demikian pengajian kita hari ini, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah.